tanda luar yang bisa dilihat dari mata itu. Iya. Oh, makanya di ayat-ayat itu keimanan tidak bisa berdiri sendiri itu. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya harus bergandeng, karena keimanan itu posisi batiniah, maka dia harus bergandeng erat dengan yang Amal soleh. batiniah, amal soleh. Amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergandengan dengan amal soleh. Definisi amal adalah perbuatan baik yang kasat mata. Ada perbuatan baik yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini bukan amal, tapi hal. Hal. Hal itu apa? Hal itu perbuatan batin. Kalau amal perbuatan lahir, Lahir. luar itu ya. Iya. Iya. Amal perbuatan lahiriah. Iya. Kalau hal perbuatan baik yang diridhoi Allah, batiniyah, Bongso ati. bongso ati. Sing kakek didelok ya ambek mata hati. Iman itu di hati atau di ini bisa diucap iman. Saya beriman Gus, Ya dibilang bisa, dibilang tidak ya tidak. Artinya ya kan makanya kemudian ada diterima dan tidak diterima, atau asli, ada imitasi, ada hakiki atau KW tiruan. Tetap dilihat dari akhlaknya dulu. Tolok ukur. Tolok ukur. Bagian daripada tolok ukurnya adalah akhlak gitu. Bukan bagian. Kalau bisa bagian yang paling utama. Tolok ukur yang paling besar itu Akhlak. keimanan seorang itu di akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnane imane wong-wong iman niku yaiku sing paling sempurna akhlake, sing paling sempurna kepribadian baik atau karakter muliae. Contohnya begini, ada 100 orang. Siapa dari 100 orang itu yang imannya paling tinggi? Ya, perhatikan nilai siapa di antara seseorang itu yang akhlakul karimahnya, kepribadian mulianya, sifat terpujinya yang paling tinggi siapa? Yaitu dia. Artinya keimanan itu terpancar dari sisi luar. Ya. Bukan memancarkan. Iman itu di hati. Kemudian iman itu cahaya. Kemudian kalau kuat ya memancarkan keluar, sehingga menjadikan tampak wajah berseri atau bersinar, murah senyum. Ya ini kemudian membakar tabiat-tabiat buruk, membakar karakter-karakter tercela, sehingga jadilah seperti an-nadzafatu minal iman, di antaranya minal iman. Iya, minal iman. Bersih itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Ini saya masih kuat dengan definisi bahwa iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa tasdiqun bil qalb. Iya. Nah, ini kayaknya ada apa ya? Titik. Artinya apa itu? Iman itu diucapkan dengan lisan, iya, dilakukan dengan perbuatan, iya, kemudian dibenarkan dengan hati atau ditetapkan, diikrarkan, atau wa iqraron bil qalbi, tasdiqun bil qalbi wa iqraron, dinetepno, okay. Netep. Nah, dari sini kalau keimanan itu murni urusan batiniah, kenapa muncul definisi yang seperti itu yang sudah umum itu? Ya karena pasangannya atau nggak bisa berdiri sendiri tadi itu sifatnya, nggak bisa berdiri sendiri. Bukti iman, bukti, ya. Karena iman itu ghaibiyah aslinya.
butuh bukti. Mana buktinya kalau iman? Bukti yang mendasar adalah qaulun bil lisan. Dengan apa? Ya amantu billah, dan dengan ucapan-ucapan yang hak, yang benar, yang baik, yang sopan, yang santun dan seterusnya. Wa amalun bil arkan, perbuatan nyata di anggota tubuh. Iya. Pastilah perbuatan yang soleh, yang baik. Tidak hanya ikrarun bil jinan, tidak hanya ikrar di hati, tanpa didukung amal bil arkan wa qaul bil lisan. Bisa nggak itu tadi diterjemahkan begini? Artinya di dalam keimanan itu terdapat sisi syariatan wa tariqatan wa hakikatan. Memang seperti itu. Jadi iman syariatan ya iman bangsa pengucap, Ya, yang diucapkan melalui diwakili oleh benar. lisan kita. Ya. Kemudian iman tariqatan ya diwakili Arkan. anggota tubuh kita. Iya, benar sekali. Memang begitu. Jadi Iman seseorang ini hakikatan jinan. iya. Iya. Jadi memang. seseorang ini beriman apa tidak terlihat tampak dari ucapannya, Betul sekali. kemudian dari Tampak sisi jelas dari perbuatan. perbuatan. Saya ingin kembali pengertian kata-kata amanu, bahwasanya mengamankan. Iya. Iman atau amanu, kalau posisi amanu berarti kan bentuk fi'il madhi. Ya. Wong-wong sing itu berupaya mengamankan dirinya. Itu ada kalau Bukan berupaya, kalau saya menerjemahkan amanu sudah. Karena fi'il madhi Betul. telah mengamankan dirinya. gini, kalau sudah merasa aman, mengapa ayat berikutnya ada kata-kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, untuk amal bil arkan tadi. Pembuktian dari keimanan Pembuktian. yang sudah diamankan tadi. Iya, ini menunjukkan menurut saya awakmu bener-bener tambah aman, maka aku wajibkan kalian agar berpuasa di bulan Ramadan. Atau buktikan imanmu dengan puasa. Iya, Ya. ini kan ada istilah tadi yang jenengan buka tadi awal, Yazid Yangkus. Ketika kalian aku wajibkan berpuasa, wahai orang beriman, yang orang mengamankan mengamankan dirinya, ketika kalian berpuasa, naik terus imanmu. Tambah aman. Itu pengertian. Ya, bisa begitu. Enggak, tadi tuh saya ajak memahami mulai dari menuju memahami seakar-akarnya. Iya, Itu iya. harus dipahami teliti dari sisi lughatan. Iya. Walaupun nantinya ya diartikan percaya ya muasuk, namun harus tahu asale, harus tahu akari asale ketika menggunakan pemaknaan sudah paten, sudah umum, yaitu percaya gini. Di pemahaman ini ada ininya, ada akar sing kuat. Akar arti dasar anunya itu mengamalkan kan terbentuk ini pola ini. Yang enggak harus dibegitukan ketika mengartikan firman Allah tentang iman. Nanti terlalu terlalu ini kaku nanti justru. Karena maknanya ya fleksibel. Intinya keimanan itu semuanya, keenam rukunnya itu ghaibiyat, bangsa ghaib kabeh, di mana perlu pembuktian. Bukti nyatanya di apa? Ya di amal bil arkan tadi. Di antaranya puasa, sholat, itu pembuktian iman. Kalau iman itu sendiri ghaib, nggak bisa dilihat mata. Kemudian buktinya di mana? Bukti nyatanya di amal bil arkan. Organ tubuh. Nah, amal bil arkan mau macam-macam amal soleh karena dihitung jumlahnya, diringkes nang akhlak, sifat atau karakter. Uang nek sifatnya api,
asli ini sifatnya api, sifatnya api. Lah kok nglakoni elek sih? Iki ada apa-apa iki? Biasanya gak nglakoni ngono kok. Kok nglakoni ngono? Ojo suudon dhisik. Wong iki wis terkenal atau wis akeh saksi nek sifatnya apik kok. Ojo sik diteliti, baik anu. Bisa jadi dia melakukan keburukan secara bentuk ini dia karena Allah. Ada tujuan jelas, tujuan baik. Lah ya itu, makanya jangan dulu. Itu. Iya. Supaya bisa memahami dengan baik seperti itu. Sebaliknya, orang yang tabiatnya buruk, tercela, sifatnya tercela, kok berbuat baik? Ini ya, tapi ya kita nggak boleh mudah suudzon. Namun belum terbiasa itu kan. Nah, ini tapi kalau itu ke diri pribadi kita harus mencurigai. Ada apa biasanya nggak begitu kok begitu? Ini ada maunya, ada apa koyok nek nyalon lurah. Iya. Cowok nih gak ngelani kabeh dikei gula anu. Caleg-caleg. Sadurunge iku nggak biasa begitu. Nah ini loh, gak amalun bil arkan. Gak biasa dilakoni terus. Jadinya itu bukan amal soleh. Bukan. Amal toleh itu. Karena tidak sesuai dengan keimanan begitu. Iya. Jadi berarti gandengannya innalladzina amanu amilus sholihat ini amal apa yang terus kemudian dikatakan sholihat ini adalah amal yang didasari oleh keimanan. Iya. Memang keimanan pun harus didasari oleh keilmuan. Yang jelas sumbernya Quran hadis ijma qiyas. Amal soleh pun harus didasari keikhlasan. Semua ada begitu rangkap-rangkapnya. Jika didasarinya nggak ada, yang bukan itu yang dimaksud. Keimanan didasari keilmuan. Yang sumbernya jelas, didapatnya pun jelas orangnya dari orang. Ya, ulama ini. Orang berikan ilmu itu harus jelas gitu. Ulama, jelas keulamaannya. Ulama dari ulama gurunya dari Nabi Muhammad sangat jelas. Nabi Muhammad Allah jelas. Ini harus didasari seperti itu. Ngapunten Gus. Iya. Nah, ini menarik nih mengenai akhlak ini. Jadi akhlak tadi itu kan karakter sifat ya. Betul. Kalau Gus Nizam pernah dawuh bahwa adab itu di atas akhlak. Ya, nah, di atas adab akhlak. itu apa ya? Mungkin kita belum tahu persis adab itu apa. Kalau akhlak kan tadi karakter, kok bisa adab itu di atas akhlak gitu? Gimana itu Gus? Ya karena adab itu dari cinta, dari rasa murni yang suci. Kemudian dikejawantakan atau diwujudkan ini menjadi adab. Cara Jawa ini tata krama. Tata krama. Adab itu perwujudan cinta diwujudkan. Nah, wujudnya cinta ini disebut kasih. Ya. Jadi ketika sopan santun ya, adab sopan santun ke orang tua, ke anak ini karena mencintai. Kalau tidak dasar mencintai, palsuin. Ini. Di sini letak bahwa adab itu lebih tinggi dari akhlak. Beradab pasti berakhlak. Berakhlak ya. Berakhlak belum tentu. Tinggi adab itu. Karena Jadi dasarnya adab itu tata krama, cinta sopan santun dan gitu. itu murni Dari cinta. dari murni. cinta sumbernya. Dan itu bisa dirasakan oleh orang yang kita adabi ya, orang yang kita sopan santuni itu terasa. Jadi kalau niatnya nggak tulus, Ya terasa. Nggak bisa dibohongi. Rasa ini nggak bisa digoroi. Terus untuk ukuran seberapa ini maaf ini. Nggih. Nek akhlak tanpa diawali dari adab
pinter berpura-pura jeng ya. Oh, Iya kan gitu nih. gitu. Kayak ini Kayak padahal ada udang di balik bopo ya itu. di Jeng. balik rempeyek. Iya itu. Akhirnya digoreng enak jeng ya. Iya. Tapi kan terasa tadi Iya. kalau nggak tulus. Iya. Ya, Iya. terasa. Iya. Untuk ukuran keimanan sendiri, saya ingin tahu seberapa iman saya ini. Apakah bisa diukur dari jika imanmu benar, maka engkau akan diimani oleh orang lain. Ini saya mengacu pada hadis qudsi, man ata'ani faqad ata'al Ya. kullu syai'. Apa bisa seperti itu? Bisa memang banyak hadis qudsi yang menerangkan esensinya, intinya ya seperti yang Ustaz Wahab sampaikan. Siapa yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasulnya, berikut rukun iman 6 itu, ia akan dipercaya oleh orang lain. Sapa sing percaya nang Allah, wong sing percaya nang Allah dipercaya wong. Jadi sebesar apa? Akhirnya kita tahu. Betul. Sekuat apa rasa percaya orang, itu ditentukan oleh sekuat apa rasa percayanya kepada Tuhan.